Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Puntalas Bro. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali trip lagi. Semoga saja ada ikan trevally yang naik di atas sana teman-teman. Oke teman-teman, pada perburuan kali ini saya kembali menggunakan perahu sampan dayung milik salah satu keluarga yang ada di pulau ini. Tapi sampannya sedikit kecil. Untung saja cuaca saat ini ombaknya tidak ada, sehingga masih amanlah menggunakan sampan ini. Untuk sampai ke tempat perburuan kami harus mendayung sekitar 10 menit baru sampai ke tujuan. Coba diperhatikan teman-teman, posisi air laut saat ini sejajar dengan pinggir dari sampan ini. Satu kali hantaman ombak saja selesai barang-barang. Dan setelah kurang dari 10 menit akhirnya kami tiba juga di spot tujuan berburu ikan kali ini teman-teman. Saatnya persiapan, semoga ada ikan target yang bisa kita jumpai di spot ini. Oh iya, ternyata spot yang kami tempati kali ini adalah tempat lalu lalangnya perahu nelayan yang keluar untuk memancing. Sudah ada sekitar 5 perahu katinting yang lewat di spot ini, sehingga saya tidak terlalu fokus dalam melakukan perburuan. Jadi saya memutuskan untuk bergeser dari spot ini, dan di sini saya berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan. Ada ikan baronang, bebek trevally, dan beberapa ikan lainnya. Setelah menembak ikan baronang, saya kembali bergeser ke bagian dermaga. Semoga di dermaga saya bisa mendapatkan ikan trevally, ya setidaknya yang sudah berukuran besar. Untuk visibilitas air di dermaga hari ini sudah lumayan bagus teman-teman. Jarak pandang sudah lebih luas. Beberapa kali saya menyelam dan menunggu ikan di dasar, tapi tak nampak satupun ikan target. Dan saat berada di permukaan, ikan target tiba-tiba mendekat dan posisi kamera belum menyala, jadi momen menembak ikannya tidak terekam lagi. Untuk ukuran ikannya sudah lumayan besar, setidaknya sudah mencapai 2-3 kg. Dan setelah melumpuhkan ikannya, saatnya taruh ke atas perahu teman-teman, karena kita akan kembali mencari target selanjutnya. Di spot ini saya tidak menggunakan pelampung, karena seringkali pelampung yang saya bawa itu nyangkut di tiang-tiang dermaga. Jadi sedikit menyusahkan jika menggunakan pelampung di dermaga ini. Ikan target kedua kembali menghampiri dan dengan satset mata panah dilepaskan dan bor. Alhamdulillah target kedua berhasil kami amankan lagi. Ukurannya juga hampir sama dengan yang pertama saya dapatkan teman-teman. Tahukah kalian bahwa ikan trevally memiliki sebuah skutes di bagian ekornya? Skutes adalah sisik yang sudah berubah menjadi plat keras, tebal, dan tajam yang tersusun sangat rapi di kedua sisi pangkal ekor dari ikan trevally. Skutes dari ikan trevally itu berfungsi untuk memperkuat struktur ekor yang lebih kokoh saat berenang cepat dan bisa menjadi pertahanan diri karena tajamnya bisa melukai tangan jika tidak hati-hati saat memegangnya. Oke, target ketiga kembali saya dapatkan dan lagi-lagi proses tembaknya tidak terekam teman-teman. Ikannya sedikit memberikan perlawanan dan melilitkan tali sap ke tiang-tiang dermaga. Saya cepat-cepat meraih ikannya supaya tali sap tidak terlalu bergesekan dengan tiang. Karena di bagian struktur tiang dermaga sudah banyak sekali ditumbuhi oleh kerang-kerang batu dan teritip yang sangat tajam yang bisa memutuskan harapan setiap pemancing. Untuk ukuran ikan yang saya dapatkan kali ini juga sudah hampir sama dengan yang pertama dan yang kedua saya dapatkan.
Saya kembali bertemu dengan ikan trevally, tapi sayang ikannya cukup lihai sehingga saya tidak menemukan posisi tembak yang bagus. Dan alhasil ikannya berhasil kabur dari pandangan. Hari sudah semakin sore, jadi kami memutuskan untuk menyudahi perburuan hari ini. Karena biasanya saat sore hari orang-orang yang hobinya memancing akan datang ke dermaga ini buat memancing, teman-teman. Dan untuk ikan yang kita dapatkan hari ini langsung ditawar oleh warga sekitar sini. Jadi langsung saja kita lego ikannya. Untuk 3 ekor ikan trevally-nya hanya dihargai 115.000 saja. Ya lumayanlah, ada pembeli popok, teman-teman. Dan untuk ikan kecil yang kita dapatkan itu dibagi-bagi ke keluarga yang ada di sini. Oke guys, jadi apa? Ini berapa pasingnya? 115. Anjay. 115.000 guys, 3 ekor ikan trevally. Bilang mantap. Mantap. Jangan lupa like Dan subscribe. Anjay. Oke kawan, jadi di Pulau Kalukalukuang ini kita punya kerjaan baru, yaitu mancing. Di dermaga Pulau Kalukalukuang ini setiap hari, setiap saat pasti saja ada orang yang datang untuk memancing. Dan ikan-ikan yang didapatkan di dermaga ini juga sangat beragam, teman-teman. Kebetulan mertua saya juga punya 2 joran, jadi saya pinjam 1 jorangnya. Mancing seperti ini memang sedikit berbeda, apalagi saat memegang jorang, baik itu mahal ataupun jorang murah. Gayanya lebih dapat. Soal hasil itu di belakang, yang penting gaya dulu bos, senggol dong. Malam telah tiba, saatnya kembali ke dermaga. Dan di sini sudah ada teman yang berhasil menaikkan beberapa ekor ikan katambak, dan size-nya juga sudah lumayan besar. Lumayan buat kasih makan cacing dan naga yang ada di dalam perut. Bergeser ke ujung dermaga, dan di sini ternyata sudah jackpot banyak, teman-teman. Dan pas saya tiba, ada warga yang mata pancingnya disambar ikan baby mata belo. Suasananya langsung ramai. Ya mungkin seperti itulah jika ada pemancing yang sedang strike. Luar biasa memang. Para pemancing di sini menggunakan umpan micro jig yang 7 sampai 10 gram jika di malam hari, dan itu yang micro jig yang GID kalau tidak salah. Itu yang menyala saat malam. Dan hasilnya mantap sekali. Sudah ada sekitar 15 ekor baby mata belo yang diselamatkan pada malam ini, teman-teman. Posisi saya di sini dan beberapa orang lainnya hanya turut meramaikan saja. Saya tidak mendapatkan sambaran sama sekali. Mungkin tidak cocok kali ya jadi pemancing. Matahari sudah terbit, saatnya saya kembali mengambil peralatan, dan perburuan hari ini masih di bagian dermaga. Semoga hari ini ikan target bisa kembali saya dapatkan.
Di bagian pangkal dermaga atau root dermaga ada kumpulan batu karang. Di sini saya melihat ada beberapa anak ikan bibir tebal. Jadi sebagai pembuka pada perburuan hari ini, saya menembak ikan ini. Untuk ukurannya sekitar 4-5 jarian. Lumayan lah teman-teman sebagai pembuka pada perburuan kita hari ini. Oke, lanjut menyisir kembali bagian dermaga, dan saat berada di dasar, ikan target langsung terlihat. Ketika sudah dalam posisi yang bagus, tembakan dilepaskan dan boom. Mata panah menembus dari bagian kepala hingga daging sebelah kiri, dan itu adalah titik mati dari ikan ini teman-teman. Wajar saja jika ikannya langsung terkapar tak berdaya. Untuk ukuran hampir sama dengan yang saya dapatkan pada perburuan sebelumnya. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Yang sedang-sedang saja. Di sini saya berjumpa dengan ikan lepu ayam yang juga dikenal dengan red lion fish. Ikan ini memiliki 13 duri di bagian punggung yang sangat beracun. Ikan ini memiliki sirip dada yang panjang seperti bulu dan pola warnanya bergaris merah coklat dan putih. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 38 cm. Meski ikan ini tidak mematikan, tetapi sengatan dari duri ikan ini sangat menyakitkan bagi manusia teman-teman. Biasanya orang di kampungku jika tertusuk duri dari ikan seperti ini atau sejenisnya, pertolongan pertama adalah daging kalaumang. Ya, kalaumang. Dagingnya dibelah kemudian ditempelkan ke bagian yang tertusuk. Konon katanya kalaumang mampu menyerap racun dari dalam tubuh. Percaya atau tidak, tapi itulah faktanya teman-teman. Oke, bergeser ke bagian ujung dermaga. Di sini saya melihat ada octopus atau gurita yang bersembunyi di dalam rongga ban mobil di bawah sana. Saya mulai menyelam dan coba melepaskan guritanya dengan tangan kosong. Mencoba menarik dengan sekuat tenaga, tapi guritanya menempelkan tentakelnya dengan sangat erat sehingga saya tidak mampu melepaskannya. Di percobaan kedua, saya menusuknya dengan mata panah dan mulai menariknya, dan upaya ini berhasil dengan sempurna. Guritanya bisa saya dapatkan teman-teman. Ukuran guritanya sudah cukup besar, setidaknya sudah lebih dari 1 kg, dan bisa saja ukuran ini bisa mencapai 2 kg teman-teman. Pada perburuan kedua hari ini, saya berhasil mendapatkan 1 ekor ikan trevally, gurita, dan baby giant shadlips. Ikan trevally dan gurita yang saya dapatkan saya jual kepada ABK kapal yang berlabuh di dermaga ini. Untuk harganya itu hanya 50.000 untuk ikan trevally dan 50.000 untuk guritanya.
Jadi hari ini kita dapat 100.000 teman-teman. Dan untuk ikan short lipsnya saya kasih bonus ke mereka. Menurut kalian harga yang saya berikan apakah murah atau mahal? Coba komen di kolom komentar. Saat saya berjalan menelusuri dermaga, di sini saya melihat ada beberapa ekor ikan trevally yang terlihat di bawah sana. Jadi saya putuskan untuk kembali menyelam, semoga dapat lagi ikan trevally-nya. Karena ikan trevally yang kita dapatkan sudah kita jual teman-teman. Dan alhamdulillah saat kembali turun menyelam, ikan trevally berhasil lagi saya dapatkan. Dan seperti biasa lagi-lagi tidak terekam saat menembak ikannya. Kalau memang sudah rezeki tidak bakalan kemana teman-teman. Yang tadinya saya sudah putuskan untuk pulang, tiba-tiba diperlihatkan kembali dengan ikan trevally. Dan ya, ikannya bisa diselamatkan. Pas saya naik di perburuan pertama terlihat banyak sekali ikan trevally. Ada yang monster juga lewat, sayang sekali. Dan saat kita terjun lagi kita mendapatkan 1 ekor teman-teman. Alhamdulillah. Tapi proses saat menembak ikannya tidak terekam karena ikannya tiba-tiba datang dan seketika itu refleks tangan ya langsung tembak saja. Oke. Ukurannya hampir sama dengan yang pertama kita dapatkan. Untuk hasil yang kita dapatkan hari ini ada 3 ekor. 2 ekornya ikan trevally dan gurita, itu diambil sama ABK kapal, dan yang satunya kita kasih ke sini. Dan kita mendapatkan 100.000 dari penjualan ikan yang kita dapatkan tadi. Oke. Halo kawan, ini adalah hari ketiga kita berburu di dermaga Pulau Kalukuang, dan ini adalah perburuan terakhir kita karena kapal yang akan kita tumpang itu sudah berangkat dari Makassar jam 1 dini hari. Ya, mungkin besok sudah tiba di Pulau Kalukuang dan kita akan kembali ke kampung halaman. Oke. Mudah-mudahan perburuan terakhir ini ada hasil yang bisa kita dapatkan teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, saatnya kita kembali beraksi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Turun dengan harapan, naik dengan kepuasan. Let's go. Kondisi air saat ini sedikit berombak. Berbeda dengan yang kemarin, lautnya tenang dan damai. Ya, namanya juga cuaca tidak pernah menentu, sama dengan perasaanmu. Tidak lama ikan target pun berhasil didapatkan. Jadi setelah saya pelajari beberapa hari ini menyelam di dermaga, ternyata untuk teknik menunggu ikan di dasar itu tidak terlalu akurat. Jadi teknik yang saya gunakan yaitu bersembunyi di antara tiang dermaga dan menunggu ikan target lewat. Teknik seperti ini tidak akan menguras tenaga untuk menyelam ke dasar dan membuat kita lelah menahan nafas yang lama dalam menunggu ikan target. Ya, atau kita hanya menunggu di permukaan saja. Karena memang air di spot ini hanya sekitar 5 meteran, jadi tidak memungkinkan kita untuk berenang dan menunggu ikan di dasar teman-teman. Dan untuk ukuran ikan yang kita dapatkan hari ini sama juga dengan yang kemarin-kemarin. Di sini saya berjumpa dengan gerombolan ikan balanak yang juga bermain di bagian dermaga. Dan saat kembali ke permukaan, tiba-tiba ikan trevally menghampiri di balik keruhnya air. Sepergan diarahkan dan bos.
Target kedua hari ini berhasil didapatkan dengan sempurna. Untuk ukurannya sedikit lebih besar dari ikan yang pertama yang saya dapatkan, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini hasil yang saya dapatkan hanya 4 ekor saja. 2 ikan trepali, ikan katambak, dan ikan kakatua. Lumayanlah, hasil main-main santai di bawah dermaga. Dan hari ini juga adalah hari terakhir pada perburuan kita di Pulau Kalu-Kalukuan. Karena sebentar malam, kita akan melakukan perjalanan kembali menuju kampung halaman. Oke, terima kasih telah bersama kami dari awal video sampai akhir video. Saya Buntalas Pero mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Oke, kapal yang akan kita tumpangi untuk menuju ke pulau kita sudah siap, teman-teman. Untuk kapal pelautnya itu tidak sandar di bagian dermaga karena air saat ini sementara surut. Jadi seperti biasa kita menggunakan perahu nelayan untuk menyeberang ke kapal tol lautnya, teman-teman. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone. Oke kan, terima kasih sudah bersama kami dari awal video sampai akhir video. Saya Buntalas Pero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video di Pulau Sabaru. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.